suluk welegur kita bisa belajar, misalnya ada ajaran, itu saya kutip beberapa. Manusia harus bisa membaca dan berkaca, yang akan menjadikannya tidak mudah mencela dan menelisik kelemahan orang lain. Dan jangan meremehkan orang lain yang hidupnya serba sederhana dan tampak sengsara. Ini mulai ada teknik-teknik untuk membersihkan diri, untuk menata jiwa, mulai berjalan. Jadi setelah tahu arah kita adalah ke Allah, setelah bersaksi syahadat tentang Allah, kita mulai jalan. Yang pertama dari suluk regul kita diajari hidup ini kuncinya pada kemampuan kita membaca dan berkaca. Membaca itu berarti memahami lingkungan sekeliling kita, berkaca itu berarti membaca diri kita sendiri yang ada di dalam diri kita. Nama lainnya muhasabah atau introspeksi. Kenapa harus membaca dan berkaca? Karena kalau membaca saja, hanya melihat keluar saja, bisa jadi kita tidak sadar diri kita juga punya kelemahan, punya kekurangan, kekeliruan sebagaimana yang ada di sekeliling kita. Makanya di situ kalimatnya berkaca yang dapat menjadikan diri kita tidak mudah mencela dan menelisik kelemahan orang lain. Orang itu kalau muhasabahnya kuat, dia bisa membaca sampai titik-titik paling kecil kelemahan, kekurangan, dosa-dosa yang dia tumpuk. Maka harusnya kalau sudah seperti ini, lidahnya berat, tangan kakinya berat untuk mencela, merendahkan orang lain, karena dia sadar kerendahan dirinya sendiri. Banyak orang yang cerdas sekali membaca lingkungan sekelilingnya, menunjuk secara tepat salahmu di mana, kelirunya orang ini di mana, jeleknya ustadz ini di mana, sesatnya orang ini di mana, selalu keluar. Orang yang mudah sekali menunjuk keluar mungkin kurang membaca ke dalam, sehingga lidahnya begitu ringan menunjuk orang lain. Kalau dia sadar betapa titik-titik gelap dalam dirinya sangat banyak menumpuk, mungkin dia berat untuk dengan ringan menunjuk kesalahannya orang lain. Jalan sufi yang pertama dari suluk regul, Kanjeng Sunan Bonang menasihati kita itu. Ya, membaca keluar penting, tapi berkaca ke dalam juga penting. Jadi membaca dan berkaca, mengkaji, ngaji, tapi sekaligus juga muhasabah. Oke, nasihat pertama. Nasihat yang kedua, manusia hendaklah selalu berjalan sepanjang jalan kejujuran. Apa yang diucapkan dan yang dilakukan harus selaras dengan suara hati. Dengan cara demikian, manusia akan mendapatkan terang batin dan petunjuk dari Tuhan. Nasihat yang kedua, jujur. Jujur ini kelihatannya sederhana, kita sering mengartikan jujur itu sekedar dengan definisi objektif. Kalau A ya diomongkan A, kalau B ya diomongkan B. Tapi sayangnya objektif itu sering kita pakai keluar untuk orang lain, untuk lingkungan kita. Padahal yang lebih penting adalah kejujuran dalam hati, lewat suara hati tentang diri kita sendiri. Jadi biar batin kita terang, yang pertama-tama apa? Jujurlah tentang batinmu sendiri, keinginanmu, hasratmu, hatimu. Ini kan diteorikan bahwa hati yang terang adalah kunci dari jalan sufi, kuncinya suluk. Kapan hati ini terang? Ya kalau bersih dari kotoran-kotoran. Maka kejujuran kita tentang kotoran-kotoran kita ini nanti akan jadi kunci
kesadaran kita untuk membersihkan kotoran-kotoran ini. Jadi didiklah dirimu untuk jujur bahkan terhadap dirimu sendiri. Kalau jelek ya ngomong aku jelek, aku salah, aku kemarin keliru. Mataku tak pakai lihat yang jelek-jelek, yang maksiat-maksiat. Telingaku sudah mendengar yang gak beres. Mulutku sudah mengucapkan yang tidak seharusnya. Jempolku sudah memposting yang mungkin itu menyakiti yang lain. Ini kejujuran terhadap diri. Kalau sudah ngerti, bersihkan ini segera. Karena kuncinya, terangnya batin kita itu bersihnya hati. Kalau dia sudah terang, maka petunjuk dari Tuhan akan mudah masuk. Kalau tidak, petunjuk-petunjuk Tuhan yang datang akan kita baca dengan versi gelap tadi. Inilah mengapa kadang-kadang banyak orang yang harusnya ilmunya tinggi. Dia pinter ngaji, dia wawasannya luas, tapi ilmu ini keluarnya malah merusak. Ilmu ini keluarnya malah bikin mudarat, bikin bahaya di mana-mana. Kenapa? Karena alat bacanya gelap. Maka yang kedua, kalau sudah muhasabah, berarti apa? Jujurlah, bersihkan kekotoran dalam dirimu. Itu nasihat jalan sufi yang kedua dari Suluk Urgul. Yang ketiga adalah kalimatnya, kalau manusia berhasrat untuk mengawali laku hidup yang baru, hendaklah selalu bertanya kepada orang-orang yang paham dan tuntas ilmu pengetahuannya. Dengan demikian, laku hidup yang dijalankan tidak akan tersesat. Nah, yang ketiga, Kanjeng Sunan Bonang menyarankan kita, tadi kan kita disuruh membaca, kita disuruh berkaca, kita disuruh jujur dan membersihkan batin. Cuma ini sesuatu yang tidak sederhana dan tidak mudah. Tadi di depan saya bilang, penyakit yang paling susah disembuhkan itu kebodohan, ketidaktahuan, karena banyak orang tidak tahu yang merasa tahu. Nah, mungkin juga kita sudah siap bermuhasabah, kita merenungi diri. Kita juga ingin jujur terhadap diri kita. Tapi karena kapasitas kita terbatas, akhirnya kita tidak mampu. Introspeksi sudah, tapi tidak ketemu kotorannya. Ingin jujur sudah, tapi kita rasanya kok merasa, saya ini lurus-lurus saja loh Pak. Saya ini perasaan benar terus loh Pak. Oke, kalau memang begitu, mungkin saatnya kita butuh guru. Kita perlu orang-orang yang luas ilmunya, orang yang dalam wawasannya. Sehingga akan jelas mana kotor, mana bersih. Akan jelas kotoran apa saja yang ada dalam diri kita dan bagaimana cara membersihkannya. Oke, jadi ayo muhasabah, ayo membersihkan batin. Kalau memang berat, ayo mencari guru yang bisa nuntun.